Audio Jungle. Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Salah satu pemain senior ungkap rahasia Red Sparks makin sangar jelang akhir musim. Kerja sama Mega DKK dan cara penguatan mental. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Keberhasilan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks memetik kemenangan atas Gimcheon Korea Expressway High Pass pada lanjutan putaran 6 Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024 terus menuai decak kagum dari fans maupun media. Kesuksesan Red Sparks sebagai tim yang sekarang paling menonjol karena membukukan 5 kemenangan beruntun terus mencuri perhatian. Megawati Hangestri DKK berhasil membuktikan bahwa tekad mereka untuk bangkit bukan sekedar ucapan. Kemenangan 3-1 atas High Pass pada putaran pamungkas Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024, semakin menegaskan bahwa tim berjuluk Red Force itu sedang dalam jalur yang benar. Meski pelatih Ko Hee-jin masih menyisakan keluhan dari para middle blocker mereka yang masih lengah, kegarangan Red Sparks tetap tidak bisa dipungkiri telah menjatuhkan mental lawan-lawannya. Termasuk High Pass yang sejatinya berstatus tim juara bertahan kasta tertinggi Liga Voli di negeri ginseng ini. Nohran selaku salah satu pemain senior dan pernah memperkuat timnas voli putri Korea di VNL 2022 ini membagikan kebiasaan tim mereka sejak sempat terdampar di posisi bawah klasemen. Ya, setelah Red Sparks memulai putaran pertama dengan apik, tren mereka sempat menurun dan berada di luar 5 besar klasemen. Terutama soal penyakit akut Red Sparks yang sering kambuh, di mana jika unggul jauh sering mudah tersusul. Namun lambat laun, perjalanan mereka menanjak, terutama sejak putaran 4, 5 dan sekarang di putaran ke-6 mereka makin terlihat kompak dan konsisten. Nohran mengungkapkan bahwa semua anggota skuad Red Sparks mulai lebih banyak saling berkomunikasi, bahkan dari jajaran ofisial hingga staf pelatih pun saling berbincang. Serangan segitiga alias trio penyerang Red Sparks Megawati Hangestri, Giovanni Milana dan Lee So-young makin padu. Dari berbagai sisi sekarang tim itu berani menyerang. Kami banyak saling berbicara, kata Nohran mengutip bolasport.com dari The Spike. Kami banyak berdiskusi saat sedang dalam pertemuan, rapat, dan di lapangan. Dari pelatih kepala sampai staf pelatih. Jadi saya pikir itu yang membuat kami lebih kuat, tandasnya. Selain memperbaiki jalinan komunikasi antar anggota tim, libero berusia 29 tahun itu juga sering mengulas dan menganalisis video pertandingan dan motivasi yang menekankan tentang kerja sama tim. Skuad Red Sparks bersama-sama saling mempelajari cara memperkuat lini serang, pertahanan hingga apa yang harus dilakukan ketika taktik tak berjalan sesuai rencana mereka di lapangan. Saya menonton banyak video yang menekankan kerja sama tim, kata Nohran. Mereka mengungkapkan kata-kata yang bagus untuk kami secara mental, jadi itu memberi kami lebih banyak waktu untuk berpikir jernih. Tandasnya, kini Red Sparks menyisakan 4 pertandingan liga reguler di putaran ke-6 dan semakin dekat dengan kompetisi musim semi untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir. Laga ketiga putaran 6 akan dijalani Red Sparks dengan bertandang melawan Suwon Hyundai dan Chehilstead di Suwon Gymnasium, Suwon, Korea Selatan, pada Sabtu, tanggal 2 Maret tahun 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Audio Jungle. Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Terjawab awal mula terjadinya bully, ex-libero Red Sparks akhirnya diskorsing 1 tahun larangan bermain. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Federasi Bola Voli Korea Selatan, KOVO, telah mengumumkan hasil sidang komisi disiplin yang terjadi tindakan perundungan di dalam tim Gwangju I-Pepper Savings Bank, hari Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024. Dikabarkan bahwa salah satu pemain tim inti I-Pepper diduga melakukan tindakan pelecehan dan perundungan terhadap pemain cadangan.
Hasilnya libero senior Ai Pepper berusia 35 tahun, Oh Ji Yang dijatuhi hukuman larangan bertanding selama 1 tahun atas dugaan tindakan tersebut. Komite hukuman memutuskan untuk menjatuhkan skorsing 1 tahun kepada Oh Ji Yang sesuai dengan pasal 10, 1, 4 dari Peraturan Komite Perlindungan Hak Atlet, pasal 10, 1, 1, dan 5 dari Peraturan Hukuman, dan pasal 11, 4, 4, dan 5 dari Standar Disiplin dan Sanksi Umum dari lampiran 1 dari Peraturan Hukuman, untuk mencegah tindakan serupa terulang kembali. Berikut pernyataan Kovo. Pemain yang tergugat juga hadir langsung dalam persidangan tersebut. Pemain Ai Pepper bernomor punggung 9 itu tampak keluar dari ruangan sidang dengan wajah yang murung setelah mendapatkan skorsing selama 1 tahun. Oh Ji Yang sendiri merupakan libero yang berpengalaman dengan sudah malang melintang di beberapa klub Liga Voli Korea. Salah satu klub yang pernah dibela Oh Ji Yang yakni Daejeon Jungkwanjang Red Sparks atau dulunya bernama Daejeon KGC. Atlet berusia 35 tahun itu pernah menjadi bagian dari Daejeon KGC selama 2 musim pada tahun 2017 sampai tahun 2018 dan tahun 2020 sampai tahun 2021. Setelah dari Daejeon KGC, Oh Ji Yang sempat berlabuh ke GS Caltex Seoul Kichex selama 2 musim lalu. Saat ini sudah menjadi skuad Ai Pepper selama 2 musim terakhir. Kuasa hukum Oh Ji Yang menjelaskan awal mula terjadinya perundungan tersebut yang sebenarnya diawali bukan konflik antar pemain. Perbuatan tidak senang yang diakui oleh tergugat adalah mengotori pakaian penggugat dengan makanan. Atlet tergugat, Oh Ji Yang, telah membuat pernyataan. Dia membantah 16 poin yang berkaitan dengan pengadu 1 dan 6 poin yang berkaitan dengan pengadu 2 yang diperdebatkan. Hanya ada satu pengakuan. Ada satu pengakuan bahwa dia mengoleskan makanan di bajunya saat makan dengan pengadu. Namun, ini bukan pelecehan sepihak. Hal ini dapat dibuktikan melalui foto-foto Instagram bahwa korban 1 melakukannya terlebih dahulu, kata pernyataan tersebut. Namun pada dasarnya, kuasa hukum terduga menjelaskan bahwa konflik diawali karena keputusan pelatih kepala yang membuat para pemain cadangan tidak senang. Kasus ini pada dasarnya bukan tentang konflik pemain. Ini dimulai beberapa bulan setelah penunjukan pelatih asing, Joseph Trinci, ujar kuasa hukum Oh Ji Yang. Ketika pelatih memisahkan para pemain inti dengan para pemain kandidat tanpa memahami perasaan dan emosi para pemain, dan kemudian tidak membawa para pemain kandidat ke stadion. Konflik antara para pemain inti dan pemain cadangan terus memanas karena para pemain cadangan sering pergi keluar tanpa menginap di asrama, ujar sang kuasa hukum. Mengetahui itu, para pemain senior termasuk Oh Ji Yang menanyakan kepada pemain cadangan tersebut mengapa sering keluar yang bisa dibilang termasuk masalah indisipliner. Dengan itu, kemungkinan bahwa korban atau pemain cadangan mendapatkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari pemain senior. Para pemain senior, termasuk teradu, menanyai pengadu, dan konflik muncul, dan dapat dipahami bahwa pengadu tidak dapat bertahan dalam proses tersebut dan meninggalkan tim, ujar kuasa hukum Oh Ji Yang. Sementara itu, Ketua Komite Hukuman, Lee Yang Ho, mengatakan Oh Ji Yang terbukti melakukan tindakan yang salah. Kami mengakui pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemain Pepper Savings Bank, Oh Ji Yang, termasuk pelecehan di tempat kerja, dan memutuskan untuk menangguhkannya selama 1 tahun, kata Lee Yang Ho. Kami telah mendengarkan pernyataan korban sebanyak 2 kali, dan juga mendengar cukup banyak tentang Oh Ji Yang. Saya mendengar pernyataannya hari ini dengan partisipasi seorang pengacara. Selain itu, Sekretaris Jenderal klub juga memberikan pernyataan sebagai saksi. Konfirmasi dari sesama pemain juga telah disampaikan. Ada klaim yang berbeda, tetapi jika digabungkan, kami percaya itu adalah pelanggaran hak asasi manusia, katanya dengan tegas. Meski begitu, Oh Ji Yang dan kuasa hukumnya masih bisa melakukan banding atas hukuman tersebut.